membaca basmalah itu dengan membaca bismillah, itu minimal. Fa in zada, kata beliau, kalau ditambah dengan ar-rahmanir-rahim kana hasanah. Namun kalau ditambah dengan bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik. Itu lebih bagus. Memulai segala sesuatu, minumkah, makankah, minimal bismillah, bismillah. Bismillah. Kalau ditambah dengan ar-rahmanir-rahim bagaimana? Itu lebih bagus. Nah, kata Syekh Abdul Wajid Ali Al-Adawi. Wa fil hisbil hasil, di dalam kitab al-hisbil hasil ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna nakulu wa la nashba. Kami makan, namun kami tidak kenyang. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami makan makanan, namun kami tidak merasakan kenyang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fala'allakum takuluna mutafarriqin. Jangan-jangan kalian makannya secara terpisah-pisah. Jangan-jangan kalian makannya berpisah-pisah. Maka para sahabat mengatakan, na'am, benar ya Rasulullah. Ya, betul, kami makannya sendiri-sendiri, masing-masing, mutafarriqin, berpisah-pisah. Maka ketika itu Nabi mengatakan, fajtami'u 'ala ta'amikum wa dhkuru ismallahi 'alaihi yubarak lakum fihi. Maka arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini dua. Apa kata beliau? Fajtami'u 'ala ta'amikum, makanlah dengan secara bersama-sama. Jangan terpisah-pisah, jangan makan sendiri-sendiri. Kemudian selepas makan bersama, maka ucapkanlah bismillah. Ingatlah nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan itu nanti makananmu akan berkah. Makananmu akan berkah, akan mencukupi, akan mengenyangkan. Tapi kalau makannya terpisah-pisah, tidak baca bismillah lagi, maka makanannya tidak ada keberkahan, sehingga tidak ada rasa kenyang. Jadi kalau ingin mendapatkan keberkahan makanan, dua arahan dari Nabi. Makannya jangan terpisah-pisah, jangan masing-masing. Kemudian makannya dimulai dengan mengucapkan bismillah. Makan dengan berjamaah. Makan dengan berjamaah itu akan mendatangkan keberkahan. Sehingga Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Bapak Ibu dirahmati Allah, itu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kul wahdah. Nabi Muhammad dalam riwayat tidak ditemukan beliau ini makannya sendiri, tidak pernah. Tapi kalau makan mesti berjamaah. Mesti ada yang diajak menemani beliau. Bukan sendiri-sendiri. Maka kalau di rumah tangga kita, kalau ingin mendapatkan keberkahan dalam makanan, itu jangan terpisah. Jangan sampai istrinya nyuguhi suaminya, kemudian dia nengok aja, itu belum dapat ya. Langsung istrinya makan dan anaknya makan, bergabung langsung. Harus bersama-sama. Jangan nanti suaminya makan dulu, dia nengok, nanti giliran dia. Itu tidak seperti itu sebenarnya sunnah. Sunnahnya langsung. Suaminya makan, istri yang menyiapkan juga langsung ikut makan bersama-sama. Nanti baru ada keberkahan makanannya. Makanannya baru mendatangkan keberkahan. Nabi dalam riwayat Sayyidina Anas tidak pernah makan dengan sendiri. Makan dengan sendiri. Maka Nabi juga mengatakan, khairul ta'ami ma kathura 'alaihi al-ayd. Makanan yang terbaik itu adalah makanan yang di situ paling banyak makan. Maksudnya adalah semakin banyak orang yang ikut makan di situ, makin berkah, makin bagus. Makin kurang orang yang makan di situ, maka makin sedikit kebaikan. Apalagi kalau sendiri, maka jauh lebih lagi dari kebaikan. Selagi bisa, hendaknya makan dengan masing-masing, jangan sendiri-sendiri. Sebisa mungkin berjamaah. Dengan berjamaah akan mendatangkan keberkahan. Wa idza akala al-insanu ma'adhi 'ahadin, ini mengenai adab. Adab kalau makan dengan orang kena penyakit. Wa idza akala al-insanu ma'adhi 'ahadin aw majnun. Bila mana seseorang itu dia makan bersama orang kena penyakit kulit atau penyakit kusta. Bagaimana kalau kita gabung makan bersama orang yang kena penyakit kusta? Ini kalau gambaran contohnya ini, kalau makan masing-masing pakai piring mungkin nggak ada kekhawatiran istilah terjangkit itu. Tapi ini kalau makan dalam satu kos itu nampak satu tangan.
nampak, kosong. Nah itu. Kalau makan masing-masing duduk bareng gitu aja itu tidak ada kekhawatiran. Ini yang diajarkan Nabi ini kalau dilihat dari apa yang dianjurkan Nabi adalah beliau seakan-akan menggambarkan makannya memang berjamaah. Yang lebih tepatnya lagi seperti itu, makan yang dalam satu nampan itu. Fadiyakul. Nah, maka apa yang diucapkan kalau kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan gabung dengan orang yang kena penyakit kulit, penyakit kusta, lepra, apa segala macam. Maka kalimat yang diucapkan ada tambahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Bismillah, thiqatan billah, wa tawakkulan alaih. Jadi Bismillah, thiqatan billah, wa tawakkulan alaih. Pertama Bismillah, thiqatan billah, aku percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tawakkulan alaih, aku pasrah, aku tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mempercayakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya orang yang kena penyakit kulit itu tidak membahayakan kita. Bismillah, thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Maka insyaallah aman. Karena Nabi yang mengajarkan, Nabi sendiri bahkan mengajak orang yang kena penyakit kusta maka gabung dengan dia dengan mengajarkan baca itu Bismillah, thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Jangan merasa jijik pula, merasa takut. Akhirnya kadang melihat sikap kita mungkin dia agak tersinggung, kasihan itu menyakiti hati saudara muslim. Nabi menganjurkan makan saja dengan upaya seperti itu. Bismillah, thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Ini masih berkaitan dengan dianjurkan membaca basmalah. Fa'idatun, sebuah fa'idah. Di ba'di syurahil mukhtasar, di sebagian syarah mukhtasar. Anna Aba Muslim Al-Khawlani kanat lahu jariyatun. Sesungguhnya Abu Muslim Al-Khawlani kanat lahu jariyatun, beliau memiliki seorang budak perempuan. Ini Abu Muslim Al-Khawlani ini siapa Bapak Ibu? Abu Muslim Al-Khawlani ini salah satu orang yang hidup semasa dengan Nabi tapi tidak dianggap sebagai sahabat. Mirip dengan siapa? Yang di Yaman itu yang berbakti dengan orang tuanya itu. Allah Nih Abu Muslim Al-Khawlani ini sama. Beliau ini orang Yaman. Beliau ini orang Yaman. Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini tinggal di Yaman zaman sama dengan Muhammad. Masih satu zaman. Tapi tidak ketemu Nabi, jadi tidak dianggap sahabat. Statusnya tabi'in. Karena syarat menjadi sahabat Nabi itu harus sezaman, kemudian dia juga melihat Nabi. Menurut Imam An-Nawawi, walaupun melihatnya tidak satu majlis, walaupun melihatnya dari jarak jauh, hidup zaman Nabi, melihat Nabi jarak jauh, beriman dia melihat Nabi Muhammad, langsung statusnya sahabat Nabi Muhammad, masuk radhiyallahu anhu. Nah tapi yang Uwais Al-Qarni itu tidak, beliau di Yaman, karena jauh, Yaman dengan Madinah. Nah, kalau Uwais Al-Qarni itu mungkin sudah asing lagi. Ini ada juga orang Yaman, namanya Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini orang Yaman, sama statusnya hidup di zaman Nabi tapi tidak sempat ketemu Nabi. Nah, kemudian beliau ini termasuk orang yang dipuji oleh Allah punya istri cerewet, punya istri mulutnya itu agak cerewet. Jadi suatu hari Abu Muslim Al-Khawlani ingin pergi ke Madinah karena saking rindu dengan Nabi Muhammad. Mirip kasus cerita Uwais Al-Qarni, ingin ketemu Nabi Muhammad. Jadi izinlah dengan istrinya, saya mau ke Madinah, mau ketemu Rasulullah, ingin bertemu dengan Rasulullah. Ketika baru mau mendekati Madinah, sampai di Madinah dapat informasi baginda Nabi SAW telah wafat. Kalau Uwais Al-Qarni tidak, ketika datang Nabi lagi di Madinah. Kalau tidak datang Nabi sudah meninggal, sudah wafat, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika itu akhirnya beliau hanya bisa bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Maka karena tidak bertemu dengan Nabi, beliau merasa sedih, balik ke Yaman. Balik ke Yaman, bayangkan dalam riwayat memang terkenal istrinya pun mulutnya agak cerewet. Balik ke Yaman, padahal ini balik ziarah Nabi Muhammad
saking judes atau cerewet istri beliau ini ketika Sayyidina Abu Muslim Al-Khawlani datang ke rumah, yang ditanyakan bukan Nabi Muhammad. Gimana ketemu dengan Nabi Muhammad? Nah, ini pertanyaan. Yang ditanyakannya apa? Bang, wahai suamiku, ini di rumah gak ada lagi persediaan nih, habis makanan. Tolong berikan saya uang, ingin belanja. Jadi akhirnya Abu Muslim ambil duit tersisa dalam saku, dikasihkan. Dia ambil duit itu pergi ke pasar belanja. Bang, udah cukup ini nih, masih kurang tepung. Tidak bisa kita mau roti kalau gini. Masya Allah. Jadi duitnya tinggal dikit. Dibeli oleh istri tidak cukup. Abu Muslim Al-Khawlani bilang, ya sudah, aku akan keluar nanti, akan mencarikan rotinya, akan mencarikan tepungnya. Berangkat beliau berangkatnya itu para hadirin Bapak Ibu dirahmati Allah. Ketika itu sebenarnya bukan karena punya duit, itu memang betul-betul tawakal pada Allah. Pergi keluar rumah itu ingin cari pekerjaan supaya dapat duit bisa beli tepung. Akhirnya Abu Muslim Al-Khawlani ini sudah mau mendekat sore, balik cepat ke rumah, ambil inisiatif supaya istrinya tidak marah. Ambil karung isi pasir, pikul, bawa ke rumah. Sampai ke rumah, bilang istrinya, taruh depan pintu. Istriku nih, apa nih, tepungnya, langsung cepat dia kabur. Karena masih kena omel ini, karena yang di dalam karung itu bukan tepung, itu pasir. Aku kena marah istrinya, langsung kabur. Pokoknya dia dah pasrah sama Allah. Ya Allah, saya pasrah dan kau apapun yang terjadi, saya ridho dengan bagaimanapun baik buruknya istri saya ridho. Akhirnya dah agak lama balik ke rumah malah hadirin, ternyata di rumah justru sudah di ruangan makannya sudah tersedia macam-macam hidangan. Maka kaget dia, wah istriku, ini dapat dari mana duit? Dari mana kau mendapatkan ini makanan ini? Istrinya lah, bukankah engkau tadi yang mengantarkan tepung ke rumah yang satu karung dengan pintu? Masya Allah. Ternyata yang tadi dia bawa itu diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat kesabaran dengan kelakuan istri. Ini salah satu contoh kata para ulama. Ada orang itu memang diangkat derajatnya di antara sebabnya adalah karena bersabar dengan kelakuan mulut istri. Ini Abu Muslim Al-Khawlani punya budak perempuan. Tasqisumma wa lam yu'athir bi. Punya budak perempuan. Ternyata budaknya ini menyuguhi Abu Muslim ini racun. Dikasih minum yang di situ ada racunnya. Ternyata racunnya tidak memberi efek. Wa lam yu'athir. Basa'alat anhu an dzalik, maka budak perempuannya itu bertanya kepada Abu Muslim mengenai perihal itu, bahwasanya tadi minumanku sudah saya kasih racun, kok kamu aman-aman saja, tidak ada pengaruh dengan racunnya. Maka Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan, ma hamalaka ala dzalik, apa yang mendorong kau melakukan itu? Kenapa kau tega melakukan itu? Kau masukkan minumanku racun, kenapa? Apa kata budak perempuannya? Di antara sirta syaikhun kabira wa dhahara syaikhu bi wajhik. Karena engkau sudah tua renta dan wajahmu sudah berkeriput. Engkau tuh rasanya tidak cocok lagi lama-lama hidup, cepat-cepat aja mati biar saya bebas. Maka saya kasih racun biar muncul mati. Maka mendengar itu Abu Muslim Al-Khawlani tidak marah. Tidak justru mengatakan, Pak Takoha, beliau membebaskan. Ya sudah, kamu tidak usah jadi budakku. Kalau memang itu pengennya, maunya, ingin bebas, kamu saya merdekakan. Maka beliau menjawab, Inni aqulu inda kulli akhirin aw syurbin bismillahirrahmanirrahim fala yadurru bi syai'. Adapun penyebab aku tidak mempan kena racun kau itu karena aku punya kebiasaan, kata Abu Muslim, setiap kali minum, setiap kali makan itu tidak pernah ketinggalan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sehingga tidak berpengaruh itu. Racun yang kau berikan itu tidak berpengaruh. Jadi bisa melindungi seseorang kalau dia ini ingin selamat dari bahaya, hendaknya makan atau minum apa saja diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, insyaallah.
Kalau ada orang berbuat niat buruk, dijaga Allah Subhanahu wa taala. Wa fil yawaqiti lil qutbi sya'rani anna sayyidana Khalid bin Walid hasra qawman min al-kuffar. Di dalam kitab Al-Yawaqit, Imam Asy-Sya'rani menceritakan bahwasanya Sayyidina Khalid bin Walid mengepung orang-orang kafir fi hisnin lahum, di bentengnya. Ini cerita sahabat. Kalau tadi sahabat tapi statusnya tabi'in. Kalau ini memang betul-betul sahabat Nabi, Khalid bin Walid. Beliau mengepung orang-orang kafir di benteng. Faqalu, maka orang-orang kafir mengatakan, tas'umu anna dinal islami haqqun. Kamu mengira, wahai Khalid bin Walid, Islam itu agama yang benar. Kalau memang benar, fa'arina ayatan minuslim. Buktikan kepada kami. Tampakkan kepada kami bukti kalau agama Islam itu benar. Kalau memang terbukti, kami masih Islam. Orang-orang kafir kepada Sayyidina Khalid bin Walid. Faqala, maka Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan, ihmilu ilayya summal qatil. Bawakan kepadaku minuman atau racun yang sangat mematikan. Bawa ke sini. Kalau kamu ingin bukti kalau Islam itu agama yang benar, cepat datangkan kepada saya racun yang mematikan. Aku akan meminumnya. Fa'atau bihi, maka orang-orang kafir itu membawa itu racun. Racun yang mematikan itu dibawa di hadapan Sayyidina Khalid bin Walid. Fa'akhadahu, maka Sayyidina Khalid mengambilnya, wa qala, dan dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa syaribahu falam yadurruh. Ambil itu racun, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, ternyata tidak bahaya, tidak meninggal. Ada dalam satu riwayat bacaannya itu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu dibaca Sayyidina Khalid bin Walid. Karena beliau yakin Nabi pernah bersabda, siapa yang baca ini tidak akan terjadi bahaya apapun pada dirinya. Maka beliau saking yakinnya, masalah. Karena yang bersabda ini Nabi Muhammad yang membawa ajaran Islam. Aku yakin ini benar. Maka inilah bukti kebenaran agama Islam. Bil rajul Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Minum. Walam yadurru lahu, dan membahayakan Sayyidina Khalid bin Walid. Faqalu hadza huwa dinul haq wa aslamu jami'an. Akhirnya orang-orang kafir yang dikepung itu menengok kejadian itu langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Tapi kalau kita bagaimana? Boleh dicoba? Tidak bisa. Kalau belum yakin tidak bisa dicoba. Gitu. Ini memang beda imannya sahabat itu. Dan coba-coba mati yang konyol. Karena agama juga tidak dianjurkan seperti itu. Kalau memang ragu-ragu tidak usah. Kalau sahabatnya memang yakin, mereka tuh keyakinan dengan sabda Nabi itu melebihi daripada yakinnya matahari terbit dari timur. Kalau kita kan yakin saja besok subuh terbit matahari dari timur. Nah, para sahabat yakin dengan sabda Nabi melebihi itu. Kalau kita kan ragu-ragu, betul tidak ya, takut-takut mempan ya. Akhirnya peminum meninggal ya. Malah jadi fitnah kata orang Islam. Nah, ini agama tidak terbukti. Maka kalau tidak ditantang jangan menantang. Ini kalau ini memang kondisinya ditantang. Kalau ingin unjuk kebolehan tidak usah. Wahai orang kafir, kamu ingin tahu kebuktian kebenaran Islam? Mari saya tantang kamu, saya minum ini. Nah itu tidak usah. Kalau ini memang orang kafir itu nantang, maka menerima tantangan itu Sayyidina Khalid bin Walid memberanikan diri. Ambil Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Minum. Tapi kalau yang tidak terlalu berbahaya sangat, bolehlah dicoba. Nah, ada orang katanya agak tensi makan kambing, karena memang belum terbukti. Pasti membahayakan. Kalau racun ini membahayakan. Itu sudah diyakini kuat. 99,9% itu membahayakan, bisa membunuh. Maka jangan dicoba-coba. Jadi kalau macam tensi kena daging kambing atau durian, itu tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Insyaallah aman ya. Insyaallah aman. Nah, wa'an ba'dul ulama, dari sebagian para ulama mengatakan ini tadi amalan bismillah. Sekarang mengagungkan bismillah, adab dengan bismillah. Man barang siapa rafa'a bil qasa min al-ardi fihi ismullah ijlalan lahu aw khawfan min ayyulasa kataba'a indallahi min as-siddiqin kutiba indallahi min as-siddiqin.
Barang siapa yang mengambil secari kertas yang di tanah, ternyata di dalam kertas itu ada 4 bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Diambil itu kertas, tergeletak di mana saja, diambil, kata para ulama, dengan rasa mengagumkan. Wah, ini adalah lafaz Allah ini. Diambil, khawatir rusak, khawatir kotor, maka diambil dia, otomatis dia menjadi orang-orang yang siddiqin, kata para ulama. Orang-orang yang imannya diakui, imannya kuat. Bahkan Bapak Ibu dirahmati Allah, ini termasuk adat. Terkadang dengan sebab mengagungkan hal-hal semacam itulah menjadi wasilah untuk menjadikan orang ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam kitab Tazkiratul Auliya. Ada cerita seorang waliullah namanya Imam Bishr Al-Hafi. Imam Bishr Al-Hafi. Imam Bishr Al-Hafi ini, kenapa Al-Hafi? Hafi itu artinya nyengker kalau bahasa Jawa. Nyengker itu tidak bersendar, kemana-mana ada bersendar. Jadi Imam Bishr Al-Hafi ini, cerita awalnya sebelum beliau ini sampai pada Allah, itu seorang yang berandal, orang yang nakal. Jadi memang banyak sebenarnya cerita-cerita, ada orang-orang yang dari backgroundnya itu gelap, tapi karena dipilih Allah, tiada satu pun yang menghalangi akhirnya jadi kekasih Allah. Banyak contohnya. Fudail bin Iyad itu perampok yang begitu terkenal kalam-kalamnya itu. Imam Fudail bin Iyad ini sama nih. Imam Bishr Al-Hafi, bahkan beliau biasa minum khamar, mabuk-mabukan. Nah, satu hari dia minum khamar, agak sempoyongnya balik, itu masih agak setengah sadar. Pas berjalan ada ketemu secari kertas. Ternyata di kertas itu ada tulisan Allah, ada tulisan Ismullah. Maka diambil, sangat sadar, timbul rasa pengagungan di hatinya. Karena melihat lafaz Allah. Diambil itu kertas, dibersihkan, kemudian dikasih minyak wangi, minyak misik. Bahkan dalam riwayat dia pergi ke pasar, beristilah betul cari minyak wangi untuk mengasih lapan itu, kalimat yang tertulis itu di kertas itu, dikasih minyak wangi, langsung ditaruh disimpan tempat baik. Maka pada hari itu juga seorang kekasih Allah, orang yang dekat pada Allah, mimpi. Ketika mimpi itu disampaikan, wahai fulan, sampaikan kepada Bishr Al-Hafi, sungguh dia telah membersihkan namaku, maka namanya pun akan membersihkan. Sungguh dia telah mengharumkan namaku, aku pun akan mengharumkan namanya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Maka wali ini tidak yakin. Disuruh pematu. Ini mimpi tidak jelas. Ini bukan mimpi benar dari Allah. Akhirnya dia bangun untuk bersuci, tidur lagi. Tidur seperti itu lagi mimpi. Sampaikan kepada Bishr, kabarkan kepada dia telah membersihkan namaku, maka namanya akan dibersihkan. Dan dia telah mengharumkan namaku, aku berjanji akan mengharumkan juga namanya di dunia dan akhirat. Baru yakin ini benar dari Allah itu. Langsung ketemu Bishr. Didapati Bishr ketika itu lagi mabuk juga. Bishr Al-Hafi lagi mabuk. Langsung disampaikan, diutus orang, sampaikan cerita saya kepada dia. Ini seperti ini. Ada orang memimpikan Tuhan bahwasanya kau kemarin telah membersihkan kertas yang ada lafaz Allah ya, dan kau kasih minyak wangi, namamu juga akan dibersihkan dan diharumkan oleh Allah. Mendengar itu langsung sadar dia, langsung bilang ke kawan-kawannya, wahai teman-teman sekalian, hari ini adalah terakhir kalian melihat aku di sini. Keluar dari tempat itu dan balik lagi situ, langsung tobat betul-betul kembali pada Allah. Saking beliau ini tawajuh dengan Allah dan mikirkan keadaannya lagi, tak pandai nak bergaya lagi, sehingga beliau biasa berjalan itu tidak bersendar. Saking tak mikirkan penampilan lagi. Bishr Al-Hafi, makanya Al-Hafi itu kena disebut beliau tidak bersendar. Bahkan saking beliau ini begitu dekat dengan Allah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali itu zaman itu biasa bertanya-tanya urusan makrifat pada Allah kepada Bishr Al-Hafi. Maka muridnya agak aneh, wahai Imam Hanbal, tidak layak Tuhan duduk dengan dia itu. Tuhan kan orang alim besar, ahli hadis, hafal hadis, sejuta hadis. Imam Hanbali sejuta hadis. Kalau sekarang 100 hadis sudah keren, besanad gitu. 500 hadis, sanad.
MTQ itu, dilombakan, dapat prestasi luar biasa, 500. Imam Hambali sejuta hadis, lancar. Maka muridnya bilang tidak layak buat bicara dengan dia. Maka apa kata Imam Hambali? Kalau urusan hadis, aku lebih alim daripada dia. Tapi kalau urusan Allah, urusan makrifat dengan Allah, dia lebih alim pada saya. Masya Allah. Dulu siapa? Pengabul. Dipilih Allah sebab ada amanah mengagungkan nama Allah. Itulah kalau orang ingin dipilih Allah, terkadang hal-hal yang semacam itu tidak diduga. Makanya disitulah para ulama menganjurkan sekali hendaknya kita bagaimana apapun yang berkaitan dengan yang dimuliakan Allah jangan sampai tidak kita muliakan. Lihat apa saja, mungkin apalah tulisan Yasin kah, Quran kah, robekan apa terjatuh, cepat ambil. Jangan sampai tidak ambil penuh niat untuk mengagungkan itu. Atau mungkin tidak nama Allah tapi yang berkaitan dengan agama, ilmu agama. Ada pelajaran fikih, pelajaran tajwid. Nah, didapati ternyata jadi bungkus nasi bungkus. Itu terjadi pernah ketemu. Ada lembaran ujian santri dijadikan bungkus nasi pecel. Warung itu, dia ngerti gitu. Itu bahaya itu. Kita situ ada ilmu agama, maka hendaknya kita begitu juga. Sesuatu yang dimuliakan Allah, kalau dimuliakan akan mendatangkan kemuliaan juga kepada kita. Ini salah satu contohnya. Ada ketemu sesuatu yang dimuliakan Allah, kita muliakan. Wahukia diceritakan an ba'di akabir as-shalihin, dari sebagian ulama-ulama saleh. Bahwasanya seorang ulama namanya Syekh Abu Bakar As-Siraj. Beliau ayat tuba bismillahirrahmanirrahim, menulis bismillahirrahmanirrahim 625 marrah, menulis 625 kali bismillah. Jadi Syekh Abu Bakar As-Siraj ini tulis bismillahirrahmanirrahim sebanyak 625. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita dulu, kalau ini baru ketemu saya, kalau di pesantren yang paling familiar itu tanggal 1 Muharram. Waktunya hanya setahun sekali. Tulis bismillah ya. Tulis bismillah sebanyak 113 sejumlah yang ada dalam Quran. Kenapa 113 dan 114? Karena satu surah atau ada bismillahnya. Cara nulisnya ada boleh bicara, tawajjuh, ada kiblat, kemudian apa lagi? Ketika ada gigi sit itu dijelaskan, mimnya ada boleh, ada bolong, itu memang ada di sana diajarkan itu. Dan waktunya hanya satu Muharram tulisnya. Apa kemanfaatannya? Sangat banyak kata Allah. Sangat banyak. Bismillahirrahmanirrahim, sampai 113. Kapan waktunya? 1 Muharram. Tapi 1 Muharram tidak bisa lagi, tunggu tahun depan lagi baru bisa tulis kalimat itu. Nah, kali ini Syekh Abu Bakar tidak tertentu bulannya. Jelas kata beliau, tulis bismillahirrahmanirrahim 625 kali. Wa dzakara, beliau menyebutkan anna man hamala hadza, siapa yang membawa tulisan bismillah dengan jumlah 625 itu, kasahullahu haibatan 'azimah. Allah akan pakaikan kepadanya wibawa yang sangat agung. Dia akan berwibawa. Wala yaqdiru ahadun an yanalahu bisu biiznillah. Dan tidak akan ada satupun hamba Allah dari kalangan manapun yang bisa membahayakan dia dengan izin Allah. Kalau dia bawa itu bismillahirrahmanirrahim sebanyak 625. Wajubi badali wasahha, dan amalan ini telah terbukti kata beliau, dan riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. Ini kalau mau mengamalkan ya silakan. 625 Allah akan jaga dia, tidak akan ada orang bisa membahayakan dia. Orang yang berencana buruk padanya untuk merencanakan sesuatu akan dijaga oleh Allah, tidak akan terjadi pada dirinya. Hikayatun, sebuah hikayah cerita fi fadilatil basmalah, mengenai keutamaan basmalah. Inna ra'atan kanat laha zawjun munafiq. Dulu ada seorang wanita punya suami munafik.
suaminya munafik, wa kana taqulu ala kulli syai'in qawlin aw fi'lin bismillah. Yang mana si wanita ini setiap kali dia melakukan sesuatu, baik berkata maupun melakukan suatu perbuatan, dia mengucapkan bismillah. Perempuan ini amalannya bismillah, dikit-dikit bismillah. Ini sering diceritakan oleh guru-guru kita. Setiap kali dia melakukan sesuatu baca bismillah. Faqal zaujuha, maka suaminya yang munafik tadi mengatakan, la af'alanna ma aqidu hadhihi, aku akan melakukan suatu rencana buruk kepada dia. Dia senang dengan dengar bismillah, tidak senang suaminya akan kubuat rencana buruk ini. Pada fa'al hasil wa qala, si suaminya ngasih sekantung duit, sekantung uang dikasihkan pada istrinya. Infadhiha, nih jaga dia duit saya ini, kamu simpan. Wa wada'atha fi mahallin wa waqtatha fa ghafalaha wa akhadha as-sirra wa ramaha fi bi'rin fi dari. Maka si istri ambillah itu, ambil sekantung uang tadi, kemudian ditaruh di satu tempat, ditutup dalam lemari, kemudian pergi ketemu suaminya nih. Suaminya tadi sudah membuat rencana, dibuat istrinya lalai sehingga tidak sadar dengan kantong uang yang disimpan tadi. Kemudian diam-diam dia mengambil kantong uang tadi yang disimpan si istri. Diambil, waroma fi bidari, pergi ke belakang, dilemparkan itu uang yang disimpan istrinya ke dalam sumur di belakang rumahnya. Dan dia memang sengaja, dia tidak senang dengan istrinya. Istrinya itu apa-apa bismillah, dikit-dikit bismillah, masuk rumah bismillah, pokoknya dikit-dikit bismillah. Ini munafik nih. Munafik, suaminya munafik. Cuma talabaha minha, kemudian si suami sengaja minta kembali ke istrinya sekantong uang kemarin. Maja'at ila makaniha, maka istrinya segeralah menuju tempat yang disimpan kemarin. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Buka kembali bismillahirrahmanirrahim. Buka penutupnya. Mau dibuka penutupnya. Ketika si istri mengucapkan bismillah ke tempat yang nyimpan itu, wa amara Allahu Jibril alaihi salam an yanzila sari'an wa yu'ida as-sirrata ila makaniha. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril turun secepatnya untuk mengembalikan uang yang dilempar suaminya di dalam sumur itu, dikembalikan ke tempat yang disimpan istrinya itu. Fa fa'ala fa wada'at yadahu wa aqadatha. Ternyata betul. Segera Jibril turun secepatnya ambil itu kantong uang yang dibuang oleh suaminya itu, dikembalikan ke tempat yang disimpan istrinya itu. Dipeganglah oleh istrinya. Ternyata betul, uangnya masih utuh. Akhirnya diserahkan kepada suaminya. Fata'ajjaba zawjuha min dzalik wa yata'ajjub. Si suami yang munafik itu betul-betul kaget. Kaget dengan sekaget-kagetnya. Akhirnya wataba ilallah min nifamihi fataballahu alaihi wallahu a'lam. Dia pun akhirnya tobat kepada Allah berkah amalan istrinya tadi menjaga bismillahirrahmanirrahim. Inilah di antara keutamaan membiasakan membaca bismillah dan mengagungkan, memuliakan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk bisa mengamalkan bismillah di dalam setiap aktivitas kita. Ini memang saya sampaikan di awal kemarin bahwasanya lafaz bismillah, kalimat bismillah ini kelihatannya simpel Bapak Ibu. Tetapi tidak semua orang mampu bisa membiasakan mengamalkannya. Buka pintu mobil bismillah, turun dari mobil bismillah, pakai sandal bismillah, semua bismillah. Seakan-akan tidak ada lagi kecuali bismillah. Pakai peci bismillah, lepas baju bismillah, pakai pakaian bismillah. Pokoknya semuanya baca bismillah. Kelihatannya mudah, kan? Cuma bismillah. Tapi coba saksikan. Kalau kita muhasabah sebelum tidur tuh, dari bangun tidur kemarin sampai tidur lagi, hanya berapa kali kita baca bismillah? Jadi kelihatannya simpel, tetapi tidak mudah kecuali orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membiasakan apa-apa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Barangkali cukup sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biasa, bisila, no.